di antara pahit manisnya isi dunia. Akankah kau biarkan aku duduk berduka, memandang saudaraku, bunda pertiwiku dipasung orang asing itu, mulutnya yang keluh, tak mampu lagi menyebut namamu. Berabad-abad aku terlelap bagai laut kehilangan ombak, atau burung-burung yang semula bebas di hutannya, digiring ke sangkar-sangkar yang terkunci pintu-pintunya, tak lagi bebas, tak lagi lepas, tak lagi lekas. Ucapkan kicau, berikan suaramu, kemerdekaan, darah dan degup jantungmu. Hanya kau yang kupilih di antara pahit manisnya isi dunia. Orang asing itu berabad-abad memujamu di negerinya, sedang di negerimu ia berikan belenggu-belenggu. Maka bangkitlah Sutomo, bangkitlah Wahidin Sudiarsono, bangkitlah Ki Hajar Dewantoro, bangkitlah semua dada yang terluka. Bergenggam tanganlah dengan saudaramu, beratkan genggaman itu atas namaku. Kekuatanku akan memancar dari genggaman itu. Suaramu selalu di udara, membangunkanku dari mimpi siang yang celaka. Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan di antara pahit manisnya isi dunia. Berikan degup jantungmu, otot-otot darah langkahmu, biar ku terjang pintu-pintu terkunci itu, atau mendobraknya atas namamu. Ya, atas namamu. Atas namamu, terlalu mengaku darah yang tak bertiup dari rahimmu kemerdekaan. Jantungku hampir tumpas karena racunnya. Hanya kau yang kupilih, hanya kau yang kupilih, hanya kau yang kupilih. Kemerdekaan di antara pahit manisnya isi dunia. Matahari yang kita tunggu akankah bersinar juga di langit kita? Hanya kau yang kupilih. Saya akan undang Profesor Joko Saryono. Silakan Bapak. Saya tidak berpuisi, membaca orasi budaya, merawat kesadaran keindonesiaan, politika dan musikalitas Sumpah Pemuda. Saudara setumpah darah, sebangsa dan sebahasa persatuan Indonesia, marilah kita hadirkan ingatan tentang peristiwa Kongres Pemuda II pada tahun 1928 silam yang mencetuskan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dan Sumpah Pemuda Laksana Sejoli Serasi Sumbek Kata
orang sekarang yang saling membagi energi cinta akan kebebasan, kemerdekaan dan kedaulatan manusia. Energi cinta itu lalu menggerakkan manusia-manusia muda di gugusan wilayah jajahan Belanda yang kemudian dianugerahi nama Indonesia, tempat kita sekarang tegak di ruang dan waktu jagat raya. Maka Kongres Pemuda II adalah rahim kesadaran keindonesiaan, dan Sumpah Pemuda adalah akte kelahiran kesadaran keindonesiaan kita. Para pemuda yang menggagas dan mengorganisasikannya ibarat dokter-dokter luar biasa yang membantu persalinan kesadaran keindonesiaan kita. Sedang para pemikir, penggerak, pejuang yang mendapat berkah nama Daus Deko, Ki Hajat Dewantoro, Cokro Aminoto, Tan Malaka, Soekarno-Hatta dan lain-lain yang sejak sebelum Sumpah Pemuda telah tak kenal lelah menaburkan dan menebarkan kesadaran keindonesiaan dengan energi cinta tak terbalas. Ibarat dokter-dokter pembenih, penumbuh dan perawat kesadaran keindonesiaan kita. Mereka semua ibarat para dokter dan para medis yang sepenuh hati melakukan proses penyerbukan kesadaran keindonesiaan kepada semua manusia yang menghuni gagasan gugusan perairan yang ditebali pulau-pulau di gua, sehingga dalam batin mereka berbungalah imajinasi keindonesiaan, mekarlah imajinasi keindonesiaan. Maka bolehlah dikata bahwa makrifat Sumpah Pemuda adalah lahirnya kesadaran keindonesiaan berkat energi cinta akan kebebasan, kemerdekaan dan kedaulatan manusia yang turun-temurun menghuni perairan yang ditebali pulau-pulau indah pemuda. Lahirnya kesadaran keindonesiaan itu kemudian melahirkan imajinasi sosial politik, sosial kultural, bahkan spiritual keindonesiaan. Dan imajinasi keindonesiaan inilah yang begitu setia merawat bahkan membesarkan kesadaran keindonesiaan. Bukankah tanpa imajinasi keindonesiaan niscaya kita bakal tersekat-sekat, terterungkul di ruang tanpa jendela yang menghalangi kita untuk saling memandang dengan penuh cinta dan saling bertukar kata, juga berjabat lisan. Kita Indonesia berkat keberdayaan, kebangkitan dan keberanian para pemuda, kesadaran keindonesiaan sekaligus imajinasi keindonesiaan bisa lahir selamat dari rahim Kongres Pemuda 1928, bahkan kemudian disambut bahagia oleh manusia yang mendamba kebebasan, kemerdekaan dan kedaulatan. Hal ini ditandai oleh akte kelahiran kesadaran serta imajinasi keindonesiaan yang berwujud teks Sumpah Pemuda. Dalam teks Sumpah Pemuda itu kita mendapati kesadaran sekaligus imajinasi keindonesiaan yang tak terbedakan, bahkan mustahil terbagi menjadi kesadaran dan imajinasi ketumpah daraan, kesadaran dan imajinasi kebangsaan, dan kesadaran dan imajinasi kebahasaan persatuan. Ketiga kesadaran dan imajinasi keindonesiaan itu kemudian dalam bahasa indah dan elok mengajak kita berkontemplasi dan berproyeksi. Inilah bahasa sosial politik dan sosiokultural yang puitis, sehingga teks Sumpah Pemuda menjelma menjadi puitika Sumpah Pemuda, puitika kesadaran dan imajinasi keindonesiaan. Sesaat setelah puitika Sumpah Pemuda dibacakan, dilantunkan pula untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang sanggup mengilhami dan menggerakkan kita semua. Itulah musikalitas Sumpah Pemuda Indonesia Raya. Itulah musikalitas Sumpah Pemuda. Akhiran lagu Indonesia Raya laksana ari-ari dari cabang bayi kesadaran dan imajinasi keindonesiaan
yang terbungkus teks Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia Raya beserta teks Sumpah Pemuda Laksana Suprosono dengan Sumantri dalam kisah pewayangan kita. Keduanya saling mencintai, mustahil saling melarai. Maka bolehlah kita berkata bahwa teks Sumpah Pemuda beserta lagu Indonesia Raya merupakan puitika dan musikalitas kesadaran dan imajinasi Indonesiaan kita. Mengingat tugas puitika dan musikalitas itu mendedah relung terdalam sanubari manusia, maka puitika dan musikalitas kesadaran dan imajinasi keindonesiaan itu menghujam kepalung sanubari tiap manusia Indonesia. Ketika ini kita senantiasa merayakan Sumpah Pemuda seperti sore hari ini, berarti kesadaran dan imajinasi keindonesiaan masih mungkin di palung hati sanubari kita semua. Kita tidak terkecoh pada dunia maya yang semuanya menjadi semu belaka. Di palung sanubari kita harus telaten dan penuh kecintaan merawat kesadaran keindonesiaan kita. Merawat kesadaran keindonesiaan kita ibarat melayarkan bahtera raksasa serupa bahtera Nuh dahulu kala ke tengah samudra luas tak terkira yang menaklukkan segala pandang mata, juga mencipta utopia kaki-kaki lengkung cakrawala yang menjadikan mata terpana dan mencipta segala gelombang badai yang acap sukar diduga atau dasar dan nikmatnya. Untuk itu kita harus rajin mengubah arah layar agar bahtera keindonesiaan kita serupa bahtera Nuh dahulu kala bisa melaju menuju berbagai tujuan. Selain itu, kita memerlukan mu'alim, kita memerlukan nahkoda dan kelasi bahtera yang tak pernah jeli dengan segala terpaan badai dan gunung-gunung gelombang samudra yang selalu menyapa ribuan kilometer pantai Indonesia. Bahtera keindonesiaan kita membutuhkan mu'alim dan kelasi yang berani tetap berada di dalam samudra bahtera kendati terancam karam diterjang badai atau diombang-ambingkan taufan yang sukar diterpa, sembari menyelamatkan seluruh penumpang bahtera. Untuk itu, perawatan kesadaran dan imajinasi keindonesiaan kita memerlukan kebudayaan, keberanian, dan kebangkitan mu'alim dan kelasi untuk melayarkan bahtera tumpah darah, kebangsaan, dan kebahasaan persatuan hingga mencapai dermaga yang dicita-citakan. Saudara, setumpah darah, sebangsa dan sebahasa persatuan. Karena itu, marilah kita sebagai bagian mu'alim dan kelasi keindonesiaan selalu menggunakan bahasa kebudayaan, keberanian dan kebangkitan dalam merawat kesadaran dan imajinasi keindonesiaan kita. Tinggalkanlah bahasa keterpurukan, ketidakberdayaan, apalagi bahasa kepengecutan dan kemarahan dalam merawat keindonesiaan kita. Marilah kita semua berdaya, berani dan bangkit melawan segenap taufan badai dan gelombang yang mungkin mengaramkan atau menghancurkan bahtera keindonesiaan kita. Agar Indonesia sebagai tumpah darah jangan sampai pecah. Indonesia sebagai bangsa jangan sampai rebah. Dan Indonesia sebagai bahasa persatuan jangan sampai rebah. Ayo kita rawat keindonesiaan kita. Ayo kita lakukan bahtera keindonesiaan kita serupa laju bahtera Nuh dahulu kala. Ayo kita lakukan seelok dan seikhlas mungkin puitika dan musikalitas Sumpah Pemuda yang bersukma keindonesiaan kita. Ayo kita rayakan Sumpah Pemuda. Wahai pemuda, kita semua menari dalam puitika dan musikalitas keindonesiaan kita. Ayo, sekian, terima kasih.
langsung sebelum saya tutup, saya ingatkan tema kita hari ini adalah musik dan puisi menemukan negeri. Jadi kita pupuk imajinasi kita. Negara ini muncul karena imajinasi pemuda-pemuda Indonesia. Sebelumnya tidak ada Indonesia. Indonesia adalah imajinasi dari para pemuda itu. Akhirnya muncul musik dan lagu Indonesia Raya, dan muncul puisi atau sajak yang berjudul Sumpah Pemuda. Hidup Pemuda! Keren sekali ya Kak Sandro ya. Untuk itu minta tepuk tangannya lagi dong